Selamat pagi, saudaraku. Dalam Roma 14 ayat 8 firman Tuhan berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudaraku, kekristenan itu bukan sekedar berpindah agama, tetapi sejatinya adalah perubahan kepemilikan hidup. Tetapi masalahnya banyak orang merasa sudah menjadi miliknya Tuhan, tetapi masih hidup mempertahankan hak atas dirinya sendiri. Dan ini adalah sebuah paradoks. Bagaimana mungkin seseorang mengaku milik Tuhan, tetapi masih hidup menurut kehendaknya sendiri? Ini sesuatu yang kontradiktif, saudaraku. Maka pelayan Tuhan yang sejati itu bukan orang yang sibuk dalam aktivitas rohani, tetapi orang yang tidak lagi memiliki hidupnya sendiri. Itu baru disebut dengan pelayan Tuhan yang sejati. Ia telah kehilangan hak untuk menentukan arah hidup, ambisi, bahkan masa depannya. Inilah inti Injil yang sering dihindari sebetulnya. Tuhan tidak hanya ingin dipakai, tetapi ingin memiliki kita. Karena selama seseorang masih tersinggung ketika tidak dihargai, mungkin kecewa ketika tidak diakui oleh sesamanya, mungkin juga marah ketika tidak diperlakukan sesuai dengan kemauannya, itu tanda bahwa keakuan dirinya masih hidup dan masih bergejolak. Kalau dalam bahasa yang sering digunakan itu monsternya belum mati, monster dirinya belum mati. Dan selama kalimat aku atau monster diri ini masih hidup, maka pelayanan itu hanya menjadi alat untuk memuaskan diri manusia itu sendiri, bukan untuk kepuasan Tuhan. Maka ini bahaya, saudaraku. Ini berbahaya. Saya bicara tentang pelayan Tuhan itu semua dari kita yang sudah mengalami penebusan dari Kristus Yesus, itu kita adalah seorang pelayan sebetulnya. Maka kita harus memahami ini dengan jeli. Kalau seseorang bisa terlihat melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya kalau dia sedang membangun dirinya sendiri melalui pelayanan, itu berbahaya sekali. Sebab pelayan Tuhan yang sejati adalah pribadi yang sudah mengalami proses hidupnya. Dimulai dari kehilangan hak, kemudian kehilangan kehendak diri, kemudian kehilangan kepentingan pribadi. Itu pola atau metamorfosis yang harus dimasuki oleh semua para pelayan Tuhan. Dari kehilangan hak menuju kehilangan kehendak diri, menuju kepada kehilangan kepentingan pribadi. Maka orang begini tidak mungkin lagi bertanya apa yang saya mau. Tetapi dia akan berkata apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Ini bukan teori, saudaraku, tetapi realita hidup yang harus dialami. Yesus menjadi teladan utama. Katakan amin. Yesus tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi Yesus hidup sepenuhnya tunduk kepada kehendak Bapaknya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu bukti bahwa hidup Yesus benar-benar dimiliki Bapa. Nah, standar itu tidak berubah sampai sekarang. Kalau kita hari ini mengaku pelayan Tuhan, maka konsekuensinya jelas. Hidupku bukan lagi milikku. Itu yang seharusnya kita pahami, saudaraku. Hidupku bukan lagi milikku. Karena banyak orang ingin menjadi pelayan Tuhan, tetapi tidak semua mau jadi milik Tuhan. Padahal pelayanan yang sejati itu tidak dimulai dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa yang memiliki hidup kita.
Seorang pelayan Tuhan itu bukanlah seseorang yang sekedar aktif melayani, berkhotbah, terlihat rohani di depan banyak orang. Bukan, saudaraku. Tetapi pelayan Tuhan itu adalah pribadi yang tidak lagi punya hak atas dirinya sendiri. Jadi boleh digambarkan dia tidak hidup untuk ambisi, untuk reputasinya, untuk kepentingannya, untuk kerajaannya. Tetapi semuanya itu sudah berlalu dan sepenuhnya untuk kehendak Allah. Ini loh yang harus dipahami oleh pengikut Kristus seharusnya. Karena ini sering diabaikan. Kita bisa melayani Tuhan, tapi kita masih hidup untuk diri sendiri. Itu lucu sekali, aneh saudaraku. Itu bahaya loh kalau diterus-teruskan, itu bahaya. Nanti pelayanan itu jadi kingdom kita. Jadi kita tidak sedang membangun kerajaan Allah di bumi loh. Jadinya kita sedang membangun kerajaan diri kita di bumi ini melalui pelayanan itu. Maka secara psikologis manusia memiliki, jujur ya saudaraku, dorongan kuat untuk diakui, dihargai, ya kan? Kan begitu kan? Dianggap berarti. Maka tanpa disadari motivasi ini menyusup ke dalam pelayanan kita. Kita melayani loh, tetapi kita diam-diam ingin dihormati, ingin dilihat. Kita memberi, kita berharap ingin dihormati. Kan ada kan orang-orang kalau memberi pekerjaan Tuhan aja, kalau bisa dia pengen applause, tepuk tangan dari banyak orang. Dia bekerja untuk pekerjaan Tuhan, dia ingin semua orang mengakui, wah kamu hebat ya. Itu orang sakit sebetulnya saudaraku. Pastor ngomong begitu maksudnya apa? Orang gitu sakit dalam arti apa? Kerohaniannya belum sadar bahwa itu yang dia lakukan jadi tidak berkenan semua, nggak ada upahnya nanti. Kita setia, ngomongnya setia, oh aku setia kok, aku setia. Tapi kecewa ketika tidak diapresiasi, berarti itu orang masih belum selesai. Maka di titik inilah Tuhan menguji identitas kita. Pelayan sejati tidak terguncang oleh penilaian manusia. Katakan amin. Orang mau nilai kita jelek kah, baik kah, apa, kita tetap fokus sama Tuhan. Dipuji gak naik, direndahin gak hilang. Amin. Karena dia tahu hidupnya bukan milikku lagi. Kalau kamu memuji diriku, ku kembalikan semua untuk hormat kemuliaan Allah. Kalau kamu menyalahpahami pelayananku dan menghina pelayananku, ya udah, kamu urusannya sama yang kulayani. Selesai. Karena dia master hidupku. Lah orang yang begitu tidak akan bergejolak. Mau direndahin, mau dipuji, mau dia biasa aja. Kenapa? Karena hormat kemuliaan semuanya untuk Tuhan. Tapi saya ngomong begini nih susah loh saudaraku. Harus butuh waktu latihan. Ya. Saya pun juga berjatuh bangun di situ. Oh latihan. Apalagi kalau habis khotbah, wah pastor khotbahnya bagus ya, luar biasa. Itu kadang kita harus benar-benar pegang hati kita. Atau kalau pastor khotbahnya, aduh kurang deh hari ini. Ini terlalu keras lah inilah. Wah itu kadang kita harus pegang juga hati kita. Saya nggak tahu pelayanan apa. Mungkin Anda worship leader atau mungkin Anda usher. Ya tadi asyirnya jutek itu mukanya, misalnya begitu kan. Anda harus pegang hati, oh berarti harus perbaiki. Untuk Tuhan aku harus senyum lebih tulus lagi. Harus menyambut lebih tulus lagi. Aku nyanyi misalnya tadi ada salah kalimat ya. Oh ya berarti besok aku harus lebih menghafalkan ini lagu-lagunya. Wah itu untuk improving aja. Kenapa? Kita nggak luka pelayanan. Aku udah capek pelayanan kok masih kita jaga. Kenapa? Semua untuk Tuhan. Amin gak saudaraku? Ya, jadi pelayanan sejati tidak terguncang oleh penilaian manusia. Karena dia tahu hidupnya bukan miliknya lagi. Dia gak cari panggung. Dia gak cari tepuk tangan. Karena dia sudah menyerahkan dirinya sebagai persembahan hidup. Garis bawahi kalimat ini. Persembahan hidup di mezbah Allah. Jadi dia tidak lagi hidup dari pengakuan manusia, tetapi dari kesadaran bahwa aku sudah dimiliki oleh Tuhan. Hidupku untuk Tuhan, ku persembahkan menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan.
Karena Yesus sendiri menunjukkan pola ini. Hidup Yesus sepenuhnya milik Bapa, bukan miliknya sendiri lagi. Bahkan sampai mati di kayu salib, dia tidak mempertahankan haknya. Inilah standar pelayanan yang sejati. Bukan melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi menjadi milik Tuhan seutuhnya. Katakan amin. Mari kita berjuang bersama, saudaraku. Karena identitas pelayanan kita adalah hidup yang kehilangan hak untuk kesenangan Bapa kita. Selamat pagi, kiranya ini jadi berkat untuk semua para pelayan Tuhan. Kita mau nekat yuk buat Tuhan. Amin ya. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting.